memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Rapli. Silakan Rapli untuk memimpin doa. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proyek P5 dan PPRA, yaitu proyek penguatan pelajar Pancasila dan juga pelajar rahmatan lil alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang suara demokrasi. Adapun topik yang kami pilih yaitu tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai ajang pembelajaran demokrasi di sekolah. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Tahukah kalian apa ini? Ada logo di sini. Logo apa ini? Pencoblosan. Ini adalah logo pencoblosan. Pencoblosan apa? Selanjutnya di sana ada kotak surat. Kotak surat yang sedang didistribusikan, ya, dari tim pengamanan kepada panitia pemilihan. Selanjutnya di sana ada gambar apa? Proses pencoblosan pada hari H. Dan selanjutnya ada catatan tentang hak pilih. Dalam arti kita semua harus menggunakan hak kita sebagai siswa untuk memilih calon ketua OSIS. Selanjutnya ada pemilihan umum. Setelah kita mencoblos, maka tangan kita akan dijulurkan tinta sebagai bukti bahwa kita telah mencoblos. Dan yang terakhir ada kotak suara sekaligus surat suara. Nanti kalian akan melakukan pemilihan ketua OSIS, di mana ini merupakan sebuah demokrasi, ya, dalam menentukan seorang pemimpin. Tidak boleh seorang pemimpin itu dipilih secara diktator oleh penguasa lain, tidak boleh, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu yang dinamakan dengan demokrasi. Kemudian tujuan daripada adanya demokrasi. Kemudian kita akan membahas juga tentang pemimpin dan kepemimpinan dan juga OSIS, dan diakhiri dengan contoh penerapan demokrasi di sekolah. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Itu yang dinamakan dengan demokrasi. Kemudian tujuan dari demokrasi itu apa? Adapun tujuannya, secara umum tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pada konsepnya, tujuan demokrasi ini juga meliputi tentang kebebasan berpendapat. Artinya, setiap orang berhak untuk memberikan pendapatnya tanpa terkekang oleh suatu aturan. Silakan berpendapat, apalagi jika pendapatnya itu membangun. Silakan memberikan kritik, apalagi kritik tersebut mampu membangun sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Ya. Adapun tujuan demokrasi secara umum, yang pertama tentang kebebasan berpendapat tadi, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah, dan juga mencegah perselisihan. Dengan adanya demokrasi nanti diharapkan mampu untuk mengurangi, mampu untuk mencegah daripada perselisihan. Jadi tidak ada nanti yang sikut menyikut antara pemilih A dengan pemilih B. Ya, ketika si A menang, maka semuanya harus menerima dengan lapang dada.
Jika itu bukan pilihan kamu, ya, maka kalian juga harus mampu menerimanya. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Sekarang perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Menurut Husseini Usman, pemimpin adalah seorang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk mengikutinya. Itu yang dinamakan pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin menginspirasi bawahannya untuk apa? Agar mereka berkomitmen terhadap kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Adapun kepemimpinan berasal dari kata memimpin atau lead, di mana menurut bahasa Anglo-Saxon artinya adalah jalur perjalanan kapal yang mengarahkan anak kapal. Artinya apa? Kepemimpinan adalah orang yang memimpin harus memberikan arahan kepada bawahannya. Kemana arah tujuannya? Ya, apakah mau dibawa ke A atau ke B? Dan semuanya harapan tersebut menjadikan pemerintahannya menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sekarang tentang OSIS. Apa yang kalian ketahui OSIS? OSIS itu apa sih? OSIS. OSIS itu apa? Organisasi. Ada lagi apa OSIS itu? OSIS itu ada yang menyebutnya tadi organisasi di sekolah. Apalagi OSIS itu? OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intikan sekolah. Dan di OSIS tentunya ada nanti ketuanya, ada wakilnya, bendaharanya, begitupun dengan departemen lainnya. Yang semuanya ini memiliki fungsi yang berbeda antara satu departemen dengan departemen lain. OSIS. Pengertian OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Tujuan dari OSIS apa? Membentuk sikap kepemimpinan siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab, kemudian mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. OSIS juga menjadi wadah bagi siswa untuk mengaktualisasikan ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka demi kemajuan sekolah. OSIS biasanya terdiri dari beberapa jabatan. Ada yang namanya ketua OSIS, wakil OSIS, bendahara OSIS, sekretaris, begitupun dengan departemen-departemennya. Yang tadi sudah Bapak katakan bahwasanya semuanya ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Sekarang untuk menerapkan demokrasi di sekolah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Sekolah itu merupakan tempat siswa belajar daripada segala sesuatu, termasuk belajar demokrasi. Mempelajari demokrasi ini tidak hanya teori, ya, tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya demokrasi ini memberikan kita untuk memberikan kebebasan berpendapat, ya, juga adanya kesamaan hak dan kewajiban. Jadi bukan mentang-mentang dia ketua OSIS dia berhak melakukan apapun semaunya, tidak, ya, tapi harus mampu untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai ketua OSIS, ya, untuk memajukan sekolah tadi. Kemudian prinsip-prinsip tersebut harus selalu menyertai pembelajaran di kelas pada mata pelajaran. Sekarang contoh demokrasi di sekolah. Ada apa aja? 1. Musyawarah. Nah, contoh, kita mau bikin kelas ini lebih rapi. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Nah, nanti di sana ada proses musyawarah. Proses musyawarah itu dinamakan dengan demokrasi. Si A memberikan pendapat, si B memberikan pendapat. Walaupun pendapatnya kadang sudah bertentangan, tapi kita pilih nanti pendapat yang lebih bagus yang mana. Dan semuanya harus menerima pendapat tersebut. Itu yang dinamakan dengan demokrasi. Kemudian ada juga pemilihan ketua kelas. Dulu kita pernah melakukan proses pemilihan ketua kelas, di mana ada beberapa orang yang dipilih, kemudian ditentukanlah siapa yang menjadi ketua kelas melalui suara terbanyak. Dan ingat, semuanya harus menerima. Itu yang dinamakan demokrasi. Yang ketiga, ada proses pemilihan ketua
Pemilihan ketua OSIS ini mencakup seluruh siswa. Kalau pemilihan ketua kelas hanya berada di dalam kelas tersebut. Tapi kalau pemilihan ketua OSIS ini meliputi seluruh siswa yang ada di MTS, baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Baik siswa ataupun siswi, semuanya ikut memilih. Semuanya ikut menentukan pilihannya. Ada beberapa orang yang ditentukan untuk menjadi calon dan nanti suara terbanyak adalah menjadi ketua OSIS. Selanjutnya ada lagi koperasi sekolah dan terakhir menaati peraturan sekolah. Terkait dengan besok dilakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah satu, kita memastikan diri bahwa kita seorang pemilih. Dalam arti kita seorang siswa di MTS Negeri 8. Itu satu. Yang kedua, kalian nanti akan masuk melalui pintu yang sudah disediakan. Kemudian kalian namanya akan dipanggil, maju dan ambil kertas suara. Setelah itu kalian masuk ke dalam bilik suara dan kemudian kalian coblos ketua OSIS yang kalian pilih. Ingat, coblosnya hanya satu dari beberapa calon peserta ketua OSIS. Tidak boleh semuanya dicoblos, tapi hanya satu. Setelah itu kalian tutup kembali, kalian lipat kembali kertas suara tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Setelah dimasukkan ke dalam kotak suara, kalian menuju meja. Di sana ada petugas nanti yang akan mencelupkan tangan kalian bahwasanya kalian telah memilih ketua OSIS. Setelah itu kalian boleh keluar dari lingkungan tempat pemilihan suara. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Dari Bapak cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC mengucapkan selamat datang di acara debat terbuka calon ketua OSIS MTS 86 periode 2024-2025. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara debat kali ini. Alhamdulillah, aturan ayat suci Al-Quran telah dilakukan. Semoga menjadi amal ibadah, khususnya bagi kita dan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya Allah, ya Allah. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Ono. Waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah mau maju. Oke, kembali. Agenda yang sudah ditentukan oleh panitia OSIS hari ini adalah debat OSIS yang kedua. Yang sebelumnya sudah dilaksanakan rencananya hari Kamis. Siapa yang menjadi ketua OSIS di masa periode 2024-2025 ya. Bukan untuk panitia yang sudah siap untuk kegiatan ini dan beberapa agenda tinggal beberapa hari lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bernama Anggit, calon nomor urut 2 bernama Dani dan calon nomor urut 3 bernama Eli.
Ardiantika dari kelas 9 PK. Pada hari ini di Sekolah MTS Negeri 8 Kuningan sedang diadakan yaitu pemilihan Ketua OSIS 2024-2025. Tonton ya. Ya, acara ini rutin dilaksanakan pada 1 tahun sekali setelah masa jabatan OSIS sebelumnya sudah habis. Pemilihan Ketua OSIS di MTS Negeri 8 Kuningan dengan cara demokrasi, yaitu pemilihan secara langsung dan melibatkan seluruh siswa-siswi MTS Negeri 8 Kuningan. Dan untuk suara terbanyak itulah yang akan menjadi ketua terpilih. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, ada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Harapan kedepannya semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS periode 2024-2025 semoga bisa mengharumkan nama baik sekolah dan bisa menjadikan OSIS MTS Negeri 8 Kuningan menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Ya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan berdemokrasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sekarang adalah hari refleksi sekaligus tindak lanjut. Mengenai kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan, kira-kira bagaimana pengalaman kalian terhadap kegiatan kita yang kemarin? Gimana? Apakah kemarin kegiatan ketika mencoblos itu menyenangkan atau mungkin bikin suntuk atau gimana? Menyenangkan. Ternyata melakukan kegiatan pencoblosan itu menyenangkan, ya, sekaligus menjadi ilmu baru buat kita, ya. Dimana kemarin kita yang awalnya kita tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Awalnya kita nggak bisa menjadi bisa. Dan sekarang kita sudah mempunyai ketua OSIS ya. Mudah-mudahan ketua OSIS yang baru ini mampu menjadikan sekolah MTS Negeri 8 Kuningan menjadi lebih maju lagi. Ini juga menjadi lebih baik lagi. Dan mampu mengangkat harkat, derajat, martabat, nama baik sekolah MTS Negeri 8 Kuningan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan kita, ya, mengenai demokrasi adalah bahwasanya nanti suatu saat kalian akan terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam hal terkait berdemokrasi. Suatu saat nanti kalian akan mencoblos langsung ketika ada pemilihan pilkada ataupun besok pemilu, ya, presiden ataupun kegiatan yang lainnya. Kalian akan terjun secara langsung. Dan ini menjadi dasar buat kalian agar kedepannya nanti kalian mampu untuk menjaga amanah, untuk menjaga,
marwah daripada demokrasi itu sendiri. Bahwasanya demokrasi itu harus dilakukan secara adil, ya. Tidak boleh yang atas itu menekan yang bawah, tidak boleh. Begitupun yang bawah tidak boleh berpasrah apa adanya, tidak boleh. Semuanya harus ya, bertanggung jawab, karena semuanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Demikian mengenai pelajaran proyek demokrasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa dampak positif bagi kita ke depannya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang indah bagi kita agar kehidupan kita nanti menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bagaimana pesan dan kesan kalian terhadap pemilihan ketua OSIS yang kemarin sudah kita laksanakan? Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Bagaimana? Pak. Gimana Pak Tri? Pesan saya mendapatkan ilmu baru Pak untuk mencoba secara langsung. Alhamdulillah ya, ternyata Pak Tri mendapatkan ilmu baru daripada proses kegiatan demokrasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Ya, mulai dari awal pemilihan, siapa aja calonnya, bagaimana cara memilihnya. Nah, itu adalah menjadi bekal kita, menjadi ilmu baru buat kita semuanya. Terus ada lagi nggak? Saya Pak, Bagaimana Ci jawabannya? alhamdulillah yang saya pilih menang. Alhamdulillah, ya ternyata pilihan yang dipilih oleh saudari Sri Rahayu ternyata menang. Dan itu menjadi kepuasan batin buat kita semuanya. Betul atau betul? Tapi walaupun misalkan pilihan kita ternyata tidak menang, jangan berputus asa, jangan bersedih. Siapapun yang menang ataupun yang kalah sama aja. Ya, karena pada dasarnya mereka akan menjadi pemimpin ya, dan menjaga nama baik sekolah kita. Itu pelajaran yang dapat kita petik daripada berdemokrasi di sekolah. Baik, sebagai penutup pada kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.